Halo, selamat gini hari, teman-teman Nomesat semuanya, apa kabar? Hari ini gua akan ngobrol lagi sama, gue seneng ngangkat teman-teman lama sebenarnya. Ini gue udah lama banget nggak ketemu sama sosok satu ini, ya. Gue kenal dia zaman masih di radio yang lama, masih di Polda gitu. Dan kenapa gue ngangkat sosok ini, karena orang ini sangat lengket, apanya ya, sangat lengket dengan hal-hal yang berbau emergensi, kegawat daruratan gitu. Tapi nggak tahu apakah benar apa enggak, kita akan ngobrol. Kalau orang-orang pecinta alam sih kayaknya udah kenal wajah satu orang ini gitu loh. Karena pernah kapan gue lagi coba apa namanya arung jeram di arus liar, ternyata juga ada yang kenal sama bapak satu ini gitu loh. Namanya Dokter Cico, spesialis forensik. Apa kabar, Dok? Kabar baik, baik ya. Makanya happy aja terus. Happy terus. Enak lihat dokter mah. Ya, Pertama kali ketemu segini, sekarang ketemu segini lagi. Yang gede, guenya yang gede sekarang gede banget menemani layar. Nah, hari ini kita akan ngomongin seputar masalah pertolongan pertama pada kecelakaan, ya. Kenapa ini penting? Jujur aja teman-teman semuanya, karena secara pribadi banyak orang tuh kalau udah terjadi suatu kecelakaan di rumahnya itu yang pertama kali diingat cuma satu, yaitu panik. Nah, ngobrol sama dokter nih, mumpung nih dok, bicara masalah kalau ada kecelakaan di rumah yang paling gampang aja sih, selain panik apa yang bisa kita lakukan sebenarnya? Paling nggak untuk menekan rasa panik dok, gimana tuh dok? ya kalau panik sih wajar-wajar aja ya. Pasti semua orang juga panik. Justru panik tuh adrenalin meningkat, kerja lebih bagus tuh. Oh gitu ya? Cuma Oke. iya, Eh, cuma panik itu jangan kelamaan, harus dikendalikan. Gitu. eh, Ya cuma berapa detik aja. Nah, masalah pengendalian kepanikan ini kan intinya tuh yang paling ini punyalah ilmu gitu. hmm, Uh, Ilmu itu nggak usah keren-keren apa ya, yang kecelakaan kan bisa di mana aja, ya betul. terjadi di mana aja, kapan aja, kita nggak pernah tahu. Tapi umumnya kita kan belajar dari hal-hal yang kecil nih. Ya. Nggak usah yang gede dulu deh, yang kecil aja. Kalau kecil kita sudah terlatih, nanti menghadapi yang gede mungkin uh, paniknya tuh ya memang ada, tapi nggak terlalu lama. Nah, kita belajar dari yang kecil dulu gitu ya. Jadi hal-hal yang kecil di rumah seperti apa, luka lecet lah, mimisan lah, apa banyak itu gitu ya. Yang penting tenang dulu, tenang. Nah, banyak hal yang kita bisa lakukan. Nah, ini sekarang kan namanya pertolongan pertama. Itu tepatnya sih istilahnya pertolongan pertama. Karena kalau kita bilang P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan ya, itu istilah zaman dulu. Ya benar Oh, juga, masih banyak yang pakai. Karena pertolongan pertama pada kecelakaan. Kalau nggak kecelakaan, jangan ditolong. jahat banget. Iya, iya. Jadi yang benar tuh pertolongan pertama, Eh, titik sampai situ aja. oke, oke. Berarti Karena saya senang nanti kalau gitu. ada orang tiba-tiba asma, ada serangan jantung. Jangan ditolong lah, itu bukan kecelakaan. Iya benar. Gitu. Jadi pertama-pertama deh ya kita bakukan aja biar istilah ini, dan pertama-pertama sangat penting. Apalagi keadaan kita sekarang nih ya. Ya yang paling banyak sih ngancem itu kan cuaca sekarang ya. Ada Ya, angin lah, banjir lah, ada gempa lah, apa ya, luka-luka kecil aja sih ada ya. Bahkan di apa, lalu lintas di luar rumah itu kita terjatuh nggak sengaja, banyak gitu. Jadi yang penting belajar aja sedikit, karena itu semua ada prinsip dasarnya ya. Prinsip dasarnya juga gampang, nggak perlu sekolah, nggak bisa dipelajari, gampang, belajar. triknya ada. Yang Dok, penting itu semua ada dasar ilmiahnya. betul. Gitu. Dok, yang kalau orang-orang kayak saya ini kan gede badan doang nih dok. Tapi ketemu lihat darah biasa langsung lemes tuh. Saya makanya kalau ada orang kecelakaan, biasanya saya cenderung nggak akan nolongin. Kenapa? Karena saya khawatir nanti yang kecelakaan satu, yang pingsan dua gitu loh. Kalau dia yang selalu diangkat nggak apa-apa, tapi kalau angkat saya kan PR banget itu. Saya kalau lihat darah memang agak-agak gitu deh. Makanya saya pokoknya hal berbau darah saya jauh-jauh deh. Cuman ada kondisi ketika ada orang mimisan tuh dok, ya. Contoh paling gampang tuh mimisan deh, kan darah keluar banget tuh, dan mimisan kan bukan cuma dikit-dikit, tapi bisa cukup deras gitu loh dok ya. Nah, contoh paling gampang, kalau untuk orang yang seperti itu penanganan gimana dok ya? Kalau saya sih kalau lihat orang mimisan, saya pasti akan jauh-jauh, bukan karena saya nggak mau nolongin, karena satu saya nggak tahu cara nolongnya gimana, kedua ya saya emang agak trauma lihat darah, jadi makanya kalau darah jauh-jauh deh, saya nggak mau deket-deket gitu dok. Gimana dok? Oh ya, ya persoalan melihat darah ini banyak.
kita harus ingat ada pepatah Indonesia yang bilang, "Allah bisa karena biasa." Ya, betul. Nah, jadi harus dibiasakan. Bisa, pasti kita bisa. Nah, kita harus merubah cara kita berpikir. Ya. Pikirin gini, kalau ada seorang berdarah, ya darah ini kan penting buat kehidupan, karena dia membawa oksigen untuk pernapasan di sel jaringan tubuh. Kalau dia kehabisan darah, dia akan jadi fatal. Nah, kalau kita fokus, jangan sampai dia jadi fatal, kita tuh nggak akan pingsan. Nggak, jadi kita harus nolong dia gini. Yang penting gini loh, bagaimana kita selamatkan dia, setelah dia selamat, kita pingsan, itu urusan lain. Kalau bisa sih jangan pingsan Iya, juga. penting ini ada orang berdarah, jangan dia kehabisan darah. Kita harus berbuat sesuatu, ya. Jadi lakukan. Nah, sekarang hal yang paling sering ini mimisan. Penyebabnya ini banyak nih ya, sakit, demam terlalu tinggi, itu tiba-tiba mimisan. Nggak sengaja terpukul, ya hidungnya atau terbentur, mimisan. Ya cuaca terlalu dingin, mimisan, itu ya. Jadi ya sebabnya atau tekanan ketinggian ya naik terlalu tinggi ya, itu juga mimisan. Penyebabnya banyak. Jadi di cuping hidung, dalam hidung kita ini ada jaringan pembuluh darah kecil-kecil yang bentuk kayak sarang burung. Itu memang agak sedikit rapuh, tapi tidak semua, ini individual. Ya bagi orang tertentu itu mudah pecah. Kalau tekanan udara berubah, cuaca berubah, atau kena pukul sedikit berubah, atau korek-korek hidung juga berubah terus berdarah. Nah, tekniknya sebenarnya gampang banget ini ya. Sekarang gini, sekalian saya kasih tahu ya, untuk menghentikan semua perdarahan, luka, kalau saya ngomong luka, pasti ada darah. Ya. Kalau saya ngomong berdarah, pasti ada luka, ya. Itu satu-satunya luka yang nggak berdarah itu luka hati. Oke, gitu ya. Ya, luka hati. Nah, jadi gini, kalau ada orang berdarah, ya luka sekecil apapun terus berdarah, ya tenang aja, tenang. Ya, nomor satu, ya tekan aja bagian yang lukanya itu, tekan. Ya, bagian luka, misalnya lengan saya ini berdarah, saya tekan aja gini. Ya tergantung nekannya. Kalau lukanya kecil, ya satu jari, lukanya gede atau satu telapak tangan. Tapi yang bagus sih nekannya, kita kasih dulu kasa steril kalau ada deket kita. Kalau enggak, kain yang cukup bersih. Nggak usah gede-gede, tekan, taruh, tekan. Tekan 5-10 menit, itu pasti bisa mengendalikan perdarahan itu. Kemudian kita tinggikan, arti ditinggikan tuh lebih tinggi dari jantung. Jadi kalau kita posisi duduk, betul, posisi duduk, tangan saya berdarah, tinggiin aja segini udah cukup. Kalau saya posisi duduk, kepala saya berdarah nih, dahi, ya udah duduk aja terus, jangan nungging. ya kepala aja lebih bawah gitu. Nah, kalau kaki kita yang berdarah, ya kita duduk, kakinya ditinggikan. Jadi tekan, kasih penutup luka, tekan, ya, kemudian tinggikan. Nah, udah istirahat. Nah, kan kita nggak mungkin tekan terus ya, dia di plester atau dibalut, selesai. Nah, sekarang jadi teknik mimisan juga sama. Apapun itu penyebabnya, entah kebentur, kepukul, sama. Tekan. Cara nekannya begini. Nah, ini kan cuping hidung yang lunak nih. Nih, cuping. Begitu mimisan, tekan dua-duanya. Tekan aja gini. Ya, pakai ya, nah gini. Ya, begini juga boleh, begini boleh, pokoknya tekan. Cuping hidungnya. Udah. Setelah cuping hidungnya kita tekan, otomatis napaslah dari mulut. Yeah. Nah, kita nggak mungkin ya, napas dari mulut. Nah, satu yang sering terjadi kesalahan di masyarakat, arti peninggian tadi. Disangka terus kepala tengadah gini. Jangan, kepala nunduk. Supaya bekuan darah ada di sini. Jadi jangan nengadah gini naik, jangan. Nunduk. Nah, itu yang sering terjadi kesalahan di masyarakat. Ya, tekan, nunduk, napas dari mulut. Itu 10-15 menit berhenti. Oh, langsung dok? Berhenti langsung. Duduk aja tenang supaya kepala tetap di posisi tinggi. Terus cuping hidungnya ditekan 10-15 menit, nafas dari mulut, kepala nunduk. Ya. Udah, itu teknik paling gampang. Mau kejadian dimanapun. Nggak perlu kita ke kebun sirih cari daunnya. Repot, macet. Gitu.
Iya jangan. Jadi kalau prinsip misalnya begitu hidung tuh, karena ada yang bilang kalau diginin takutnya keluar semua darahnya gitu loh. Jadi makanya Ya, dihentikan dengan cara diginin jadi supaya nggak keluar. Ternyata itu malah 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 nggak boleh Dok ya? Kalau nggak di boleh hidungan karena sebagian darah yang ada keluar mungkin belum belum tertekan, jadi belum berhenti, malah masuk ke dalam. Itu bisa jadi wahing, malah masuk ke saluran nafas. Nah, kita tundukkan supaya dia ngumpul di sini, beku semua di sini. Jadi begitu 10-15 menit kita lepas, tetap nafas dari mulut untuk sekitar 2 jam, jangan dulu bersisi. Jangan korek-korek hidung. Jadi biarin dulu Sekitar gitu 2 ya? jam. Biarin dulu, biar benar-benar berhenti. Karena perdarahan di dalam nggak mungkin dong kita plester, kita tutup, nggak bisa. Jadi itu tekniknya jadi gampang banget deh. Nggak sampai 10 menit berhenti. Cuma banyak yang tidak tahu. Nah, Gitu. iya. Jadi kita sendiri sebenarnya bisa, ya kalau anak kecil ya kita sebagai orang yang dewasa tolong aja suruh dia duduk tenang, nafas dulu dari mulut, baru kita tekan hidungnya, nunduk udah tunggu. Ya, prosesnya semudah itu saja, Tapi jadi Dok, tidak. kalau misalnya ini karena kepukul gitu, berarti kan memang ada luka di dalam Dok. Nah, selama luka Ya, itu belum disembuhkan, apakah akan berhenti Dok? Akan beku darahnya atau akan terus keluar darahnya? akan berhenti, tetap berhenti, akan beku terus berhenti, Oh. pembuluh darah akan memperbaiki dirinya sendiri. Ya, kecuali kalau misalnya terlalu sering, itu kita harus ke dokter spesialis THT, diperiksa, mungkin ada apa? Memang ada kelainan terlalu rapuh, itu nanti akan dokter akan di terapi, dihentikan. Jadi semacam counter, dimatikan pembuluh darah itu. Dan itu tidak berefek mengerikan, tidak, gampang. Nah, Bisa disembuhkan. setelah udah diginiin Dok, 10 menit udah bersih, udah berhenti nih darahnya. Terus tindakan lanjutannya apa Dok? Apakah perlu ada Nah, obat atau dikompres lagi atau gimana? Atau gimana? nggak usah. Itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Jadi nggak itu. Kan itu perdarahannya sebenarnya kecil kan. Sebagian kan udah keluar sendiri. Tinggal gini. Kita paling tinggal bersih-bersihkan darah yang di luar aja. Udah cukup. Oh, ya. Nggak usah diinin. Yang penting jangan sisi dulu ya. Seperti buang ingus dan apa. Jangan dikorek-korek dulu untuk sekitar 2 jam. Setelah 2 jam dia akan cukup baik. Oke. Betul. Gitu. Jadi Nah, gampang-gampang aja nggak. Jadi ternyata semua pendarahan tuh sebenarnya gampang. Ya, kalau nggak percaya deh, kalau kita kasih lihat ya sedikit tekan aja udah 5-10 menit berhenti. Banyak kan kita panik, kita korek-korek, ya iya. tambah berdarah. Ada yang dulu saya malah zaman dulu waktu kecil kena petasan dikasih itu mentega. Kasih mentega. Saya bilang sama ibu saya, ini nggak kasih meses sekali sama keju, saya bilang gitu. Tapi itu berfungsi nggak sih Dok? Kasih mentega gitu nggak kan sebenarnya ya? Nah, pokoknya gini, pertolongan pertama yang baik itu tanpa obat-obatan. Oh. Dengan teknik yang tepat dan benar, itu sudah sangat menolong. Karena kalau kita pakai bahan-bahan yang kita tidak ketahui, itu malah bisa mendatangkan bahaya seperti infeksi lah paling mudah. Ya, bukannya tadinya lukanya kecil, malah jadi repot nih karena infeksi membesar dan sebagainya. Enggak, bahan-bahan itu tidak ada yang ini. Memang ada beberapa kasus ya seperti di desa nih atau di daerah-daerah terpencil gitu ya, untuk luka-luka yang kecil aja nih gitu. Di tekniknya kan menekan. Yang penting ditekan. Nah, sekarang kan kalau di desa suka ada orang pakai ini kan sarang laba-laba. Sarang laba-laba ya. Luka dikasih sarang laba-laba, diambil. Kenapa? Kalau di desa sih sarang laba-labanya bersih ya. Yang penting ada yang menekan. Oh. Gitu. Nah, ini jadi pentingnya yang tadi saya bilang, taruh dulu penutup luka. Kalau kita nggak punya kasa steril, taruh. Nah, penutup luka yang pertama kali kita letakkan di atas luka, pantang diangkat. Kalau perlu sampai 3 hari jangan diangkat, itu urusan dokter. Ya, jadi yang penting tuh di atasnya ada penutup luka, pokoknya kain bersih atau kasa steril. Ini untuk luka apapun yang berdarah. Ya, kecuali misal nggak bisa ditutup ya. Nah, diamkan ini penutup,
Karena nanti bekuan darah itu akan nempel di penutup lukanya. Nah, karena dia nempel, dia akan menghentikan pendarahan itu. Oh, iya, iya. Kalau bekuan itu belum terjadi lengkap, terus penutup lukanya kita angkat, terjadi lagi perdarahan baru. Kebuka lagi berarti lukanya, Dok, ya? Kebuka lagi. Jadi bekuannya kebuka lagi. Jadi yang terjadi keseringan tuh kita sok bersih. Penutup lukanya kan penuh dengan rembesan darah, jadi kelihatan merah, jelek. Kita angkat ganti yang baru. Ya terus menerus berdarah. Biarkan aja. Gitu. Jadi kalaupun dia udah ada penuh rembesan darah, penutup luka yang pertama kali jangan diangkat. Jangan. Tambahkan penutup luka yang masih bersih di atasnya. Gitu. Di atasnya tambahin yang baru. Kalau perlu 2-3 lapis. Makin tebal, makin baik. Terus tekan terus. Itu mengendalikan. Jadi kesalahan kita tuh penutup luka tuh dia menahan yang namanya sel keping pembeku darah yang disebut bahasa kedokterannya trombosit. Nah, kalau trombosit ini keluar, habis gara-gara kita gonta-ganti penutup luka, ya bisa fatal gitu ya. Sama kan? Kenapa dengue, demam berdarah, meninggal? Karena kehabisan trombosit. Darahnya nggak bisa beku, nggak bisa berhenti. Jadi jangan diambil tuh penutup luka pertama kali, entah kasa steril yang bagus atau kain bersih, tekan, ya, penuh rembesan darah, tambah yang baru, begitu seterusnya. Jangan pernah diangkat, ya, makin tebal makin bagus, terus dibalut gitu. Bahkan ada yang saya sering melakukan ini di daerah-daerah di pedesaan atau di hutan, bahkan di hutan nih. Apalagi kalau bawa wanita senang, bukan dalam arti jelek ya, bukan. Kan di rumah nih paling banyak di rumah tangga. Cuma pikiran kita yang sering kotor. Nah, saya tahu ada kemana itu. Iya, tahu. Gini. Sekarang gini, saya tanya, di rumah tersedia kotak P3KK? Hampir sebagian tidak. Betul. Betul. Tapi kalau saya tanya, ada pembalut wanita di rumah? Pasti ada. Pasti ada. Ada kan? Ya. Nah, saya sering banget pakai pembalut wanita, walaupun saya laki. Ya, bukan untuk bulanan, bukan. Jadi kalau ada orang berdarah ya, Anda punya pembalut wanita, terserah deh merek apa, gather side atau wing side, ada gel atau tidak, ya, reguler, jumbo atau mini atau berapa, nggak ada masalah. Pokoknya pembalut wanita, ambil, ya. Terus buka dari paknya, dia kan bersih, ya. tempel, itu, dia cukup tebal tuh, ya, tebal. Tempel, tekan, ya. Kalau kita juga nggak punya pembalut kayak perban, bisa Anda pakai semacam tali. Kalau dia tebal, dia nggak mencekik jadinya. Nah, itu udah cukup bawa ke rumah sakit. Termasuk perdarahan yang cukup besar. Bisa dikendalikan di mana-mana. Itu paling banyak. Berapa kali saya pakai. Bahkan di hutan tuh paling gampang. Kalau ada jalan-jalan, pasti kan ada teman wanita, pinjam dong pembalutnya untuk bantu menekan. Tetapi banyak kan, kita tuh merasa, ya pikirannya tadi kita kotor. Pembalut wanita tuh bersih. Ya, maksudnya. Iya. Pembalut wanita tuh bersih, benar, masih steril. Yang kotor tuh otak kita. Jadi jadi itu dipakai, ya gitu. Tekan aja, tekan. Itu banyak banget manfaatnya. Ya, jadi mulai sekarang kalau di rumah, taruhlah pembalut wanita di tempat yang mudah dijangkau orang dewasa. Ya. Jadi kalau ada sesuatu perdarahan yang cukup besar, jangan panik. Ambil satu, buka, tutup, tekan. Enggak, darahnya tuh enggak keserap, enggak seperti logika kita, wah nanti darahnya malah keserap. Enggak, dia enggak keserap. Begitu dia ada. Jadi intinya penutup luka atau apapun yang di atas luka itu adalah penghambat atau blocker. Jadi begitu kita letakkan tak di atas luka, sel keping pembeku trombosit tertahan. Nah, dia perlu waktu untuk membeku. Ya. Penutupnya diangkat.
Dok, sorry dok, bisa diulang dok, Oh, kayak hilang tadi dok, jadi sorry. gini. Hmm. Nah, kalau ada pendarahan, ya pendarahan nih, itu kan darah keluar. Ya. Selain darah merah, ada sel keping pembekunya ke bawah. Nah, kita taruh di atas lukanya itu, kasa steril atau kain bersih atau apapun, taruh supaya sel keping pembekunya itu tertahan di penutup. Nah, dia tertahan, dia lama-lama berkumpul, membeku. Karena dia membeku, darah berhenti. Nah, darah berhenti. Oleh karena itu, setelah darah berhenti, ini jangan diangkat. Kalau kita angkat, sama aja kita kayak melepas sumbatan botol. Jadi mau keluar lagi ntar. Keluar lagi. Jadi diamkan aja. Kalau itu perdarahannya cukup besar, itu urusan dokter di rumah sakit. Bawa aja ke rumah sakit atau puskesmas untuk lebih lanjut. Ya, kan mereka lebih pandai di sana, udah menyiapkan segalanya. Jadi kita nggak usah panik. Jadi inti tadi luka perdarahan, ya kasih penutup luka atau kain bersih, ya. Kalau keadaan darurat Anda bisa pakai pembalut wanita, tekan, tinggikan, istirahat, balut. Hanya itu. Jadi nggak usah panik. Ya. Iya, jadi nggak usah panik gitu, nggak usah, waduh repot itu karena nggak biasa aja. Ya, nggak biasa. Nggak biasa terus nggak tahu, padahal tekniknya semudah itu, gitu. Ya udah, ya. Jadi semua luka perdarahan sama kok. Nah, yang jadi luka nanti nggak perlu saya lagi ketemu orang dan berdarah, pada lari, berarti saya tahu, berarti yang tahu harus juga membagikan ilmu ini pada orang lain. Jadi paling nggak, ya saya harus berusaha menekan rasa ketidaksukaan saya sama darah untuk melakukan pertolongan dari dok ya, kira-kira kayak gitu kan ya? Iya, betul. Bahkan gini nih, luka di kepala nih, di kulit kepala nih, ini sering kelihatannya mengerikan. Iya emang. Kena batu kecil atau apa, kepukul, darahnya banyak ya, banyak kelihatan. Tenang aja, tenang. Ambil kain atau apa, tutup, tekan, itu berhenti. Nggak usah dibalut, nggak ada. Karena di kulit kepala itu pendarahannya cepat sekali berhenti, karena itu pembuluh darah rambut kecil, ya kecil-kecil. Jadi kadang nggak diapa-apain berhenti sendiri. Jadi nggak usah heboh, nggak usah heboh, nggak usah takut. Berarti pendarahan di tangan sama di kepala itu lebih cepat di kepala sebenarnya. Lebih cepat di kepala berhentinya, iya. Kalau orang lebih banyak heboh kalau bocor sebenarnya ketimbang di tangan ya. Kalau di kepala gimana gitu, sampai ada yang bilang takutnya nanti kena kejang, kena geger otak gitu kalau dok. Ada nggak sih katanya dok, misalnya kena itu geger otak? Enggak seperti itu ya, kecuali pukulannya parah banget. Ada kulit kepala, di bawah kulit kepala itu ada tengkorak. Di bawah tengkorak baru otak. Jadi ya nggak kenal lah otaknya. Jauh banget. Kecuali pukulannya keras, tulangnya patah, nancep di otak ya mungkin. Atau misalnya lu pada nyundul bola bowling, nah itu jadi perkara gitu. Itu yang perkara. Betul. Dok, yang kedua nih dok, yang ini juga sering bikin orang panik. Kalau ngadepin penderita epilepsi, nah tuh, kalau udah Ayan tuh, kenapa tuh? Ada yang bilang kesurupan, ada yang bilang yang paling sering sih bilang kesurupan. Kalau yang tahu kan bilang Ayan, terus kemudian banyak orang yang masukin sendok lah, dijauhin orang Ayan tuh epilepsi itu nggak boleh dekat-dekat sama air, nggak boleh dekat-dekat sama api gitu. Nah ini mungkin kita bicara dari penyebabnya apa? Apakah katanya ada orang bilang tuh kalau epilepsi itu ludahnya kalau kena orang bisa menular katanya. Terus harus dikasih sendok biar lidahnya nggak kegigit. Ini kan mitos yang ada di luar nih dok ya. Kira-kira bener nggak seperti itu dok? Ya gini ya, istilahnya banyak banget. Ada yang bilang ayan, epilepsi, bahkan daerah tertentu bilangnya gila babi gitu ya, karena guling-guling gitu. Iya, banyak. Tiap daerah punya nama. Tapi epilepsi ini atau ayan itu memang ada sedikit kerusakan di otak. Ya, itu akibat banyak sih ya, bisa sering terjatuh waktu kecil. Jadi ada cedera di otaknya ya, atau karena penyakit gitu. Tapi ini untuk epilepsi sih sebenarnya kita juga nggak perlu panik ya. Pasti
berikutnya dari dokter pasti dikasih obat, ya. Kalau kita rutin mengobati secara teratur, itu pasti sembuh. Oh, Ya sembuh, Dok, rata-rata ya? nggak sembuh, nggak berkepanjangan. Jarang yang nggak sembuh, itu ada pengecualian, tapi rata-rata sembuh. Jadi bisa diperlakukan biasa-biasa aja, nggak usah terlalu takut gini. Nah gini, jadi setiap cedera di bagian otaknya itu mengalami kan otak tuh tempat aliran listrik juga ya. Jadi kayak korslet gitu, terus dia kejang-kejang. Nah yang kita sering lihat tuh kan epilepsi yang kita sering temukan, dia jatuh terus berbusa kan, Iya, betul. berbusa. Nah nggak usah takut ya busa ini ya. Busa ini tuh nggak menular, nggak. Ini bukan anjing rabies ya, bukan. Nggak menular. Jadi nggak usah ditakutin. Itu karena dia waktu dia kejang-kejang, kan semuanya kejang, lidahnya nggak bisa meludah. Jadi ludah, air liur terkumpul di rongga mulut, terkocok, jadi keluar dalam busa, ya. Nah itu, jadi kita nggak usah takut. Nah itu juga bukan kesurupan, bukan apa, gini. Terus jangan masukkan sendok, nggak ada gunanya. Kalau udah kejang malah merusak gigi dan gusi, nggak ada. Karena waktu orang kejang, ini kejang ya, kalau orang kejang kan mengkeret gitu ya. Makanya lidahnya juga kan mengkeret, ketarik ke dalam. Makanya dia kelihatan susah bernafas. Kelihatan susah bernafas ya. Jadi kelihatan kebiruan. Nah, jadi dia nggak akan gigit lidahnya. Emang epilepsi begini? Enggak kan, enggak gitu. Ngeledek namanya. Itu namanya ngeledek orang itu. Jadi lidahnya ketarik, dia nggak kegigit. Justru kita memasukkan sesuatu, itu lidah mendorong, kegigitlah. Jadi dipancing oleh perbuatan kita. Dia nggak gigit sendiri. Nah, cara nolongnya juga mudah ya, jadi nggak perlu takut. Nggak ini. Epilepsi itu hindari dari bahaya. Nah, hindari dari bahaya tuh yang tadi cerita-ceritanya dimanipulasi, dibilang jangan dekat air, jangan dekat api. Benar. Contohnya gini, tiba-tiba dia kejang epilepsi, hanya jarak 0,5 meter dari kolam renang. Ya, kejang-kejang nih. Tariklah dia jauh dari kolam renang supaya nggak kejebur. Kalau kejebur dia kan nggak bisa berenang, mati. Nah itu jangan dekat-dekat air. Dia ya jadi cukup tarik 0,5 meter, aman gitu ya. Kalau korbannya nggak bisa ditarik, jangan tarik kolam renangnya, susah. jangan ditarik, repot itu. Nah juga seperti gini, tiba-tiba dia kejang, kebetulan dekat kompor yang lagi nyala. Goyang-goyang, jangan sampai dia menyenggol, dia ketumpahan air panas, kebakar, jauhkan. Jadi inti pertama, jauhkan dari bahaya. Jauhkan dari bahaya gini, kalau bisa benda yang berbahaya benda yang berbahaya itu dijauhkan. Atau orangnya dijauhkan, korbannya. Hanya 2 itu caranya. Mana yang memungkinkan? Pokoknya cukup aman. Yang kedua, diamkan aja 1 menit. Dibiarin aja. Nggak usah diapa-apain. Makin banyak kita lawan gitu, makin dia kejang. Kenapa? Karena ada respon dari luar. Tapi agak kejam, Dok. Misalnya ada orang kejang ini akan berhenti sendiri. Jadi nggak usah panik. Iya, nggak usah panik. Tunggu aja 1 menit. Sorry, Dok. Berarti kalau ada orang kena serangan epilepsi, biarin aja udah. Yang penting jauhkan dari benda-benda berbahaya kayak api, benda tajam gitu aja berarti ya? Ya, dia pakai kacamata, lepas kacamatanya, jangan percaya di mata. Dia megang benda tajam, lepas gitu ya, jauhkan. Udah, terus tunggu kira-kira 1 menit, itu kejang hilang. Begitu kejangnya hilang, orangnya dimiringkan ke sisi kiri atau kanan. Terserah, boleh ke kiri atau kanan, supaya air liurnya keluar sendiri. Jadi nggak menyumbat. Dia butuh waktu kira-kira 10 menit. Jadi kayak tidur, biarin aja. Setelah 10 menit dia tertidur, dia akan bangun. Nah, setelah dia bangun, kita suruh duduk dulu. Tanya, bawa obatnya enggak? Atau ini baru pertama kali. Nah, kalau bawa obatnya suruh segera minum. Kalau baru pertama kali, anjurkan ke dokter.
Jadi menolong epilepsi itu mudah sekali, nggak usah panik. Pertama kita nggak usah hindari dari bahaya. Jangan masukkan sesuatu ke dalam mulutnya. mulutnya, malah itu memancing. Ya, terus diamkan aja. Yang penting jalan nafasnya terbuka, gitu ya. Nah begitu dia sudah hilang kejangnya, miringkan supaya liurnya keluar dengan sendirinya, tidak menyumbat jalan nafasnya. Jadi nggak repot sebenarnya, benar. Nanti kalau nggak percaya nanti ada orang epilepsi begitu kan aja. Yang masalah kan kita jadi heboh karena kejang-kejang kita lawan, semua panik, pegang sana, pegang sini, makin jadi. Kan itu reaksi. Ya. Tubuh kita kalau ditahan sama orang, pasti kita makin ngelawan. Jadi repot. Itu respon wajar dari si korban. Gitu. Jadi nggak usah takut. Jadi cara menolongnya semudah itu epilepsi. Ya, sisanya tetap bawa ke dokter karena mungkin juga ada penyakit serius. Ya. Gitu. Tapi kalau penyebab epilepsi, Dok, apakah karena cuaca panas, kena ada serangan, atau mungkin ada hal lain yang bikin orang jadi bisa kena serangan epilepsi, Dok? Ada, bisa. Karena jenisnya banyak banget. Kadang lagi ngitungnya terlalu ruwet, kambuh. Kepanasan, kambuh, banyak. Jadi tapi intinya sama, karena ada sedikit gangguan di otak, makanya tetap harus ke dokter. Nanti dokter saraf ya, dokter neurologi yang akan memperbaiki, mengobatinya. Dan kalau diobatin teratur itu sembuh nggak ini. Jadi jangan telat itu ya, bisa. Ya, jadi teman-teman semuanya, epilepsi tidak menular, jadi nggak usah takut kalau kena ludahnya muncrat, nggak usah takut. Dan intinya kalau ada orang kena epilepsi, dijauhkan dari benda-benda berbahaya dan nggak usah diapa-apain, tungguin aja sampai dia sadar. Prosesnya sekitar berapa menit, Dok, dari mulai kena serangan sampai selesai serangan? 10 menit deh. 10 menit ya. Jadi dia kejang-kejang tuh butuh sekitar 1 menit. Nah, kejangnya hilang, dia butuh untuk dia pulih itu sekitar 10 menit. Bahkan ada yang lebih cepat. Nah, setelah dia sadar, suruh duduk dulu, jangan kasih minum apapun. Ya, itu belum boleh. Jangan kasih minum. Juga apalagi lagi kejang-kejang. Karena gini nih, masyarakat kita paling seneng kejadian apapun kasih air putih. Salah. Bukan air, salah. Yang datang tuh air bening. Yang diminta air putih. Air putih itu susu. Iya, susu. Itu kesalahan. Jadi sering ada yang malah parah keselak. Gitu ya. Jadi ingat nih buat masyarakat semua atau yang lagi mendengar ini. Apapun yang terjadi, kecelakaan apapun ya, jangan pernah langsung terlalu cepat kasih teh manis, air putih. Jangan. Itu pelajaran turun-temurun yang nggak bisa dijelaskan sampai sekarang dan sering membuat fatal. Kalau kayak epilepsi, dia lagi kejang-kejang, dikasih minum, keselak, mati. Ya. Itu jadi banyak gara-gara keselak air, ya jadi fatal akibatnya. Jadi tolong deh ya, mulai sekarang nggak diapa-apapun, nggak dikasih air, orang tuh sembuh sendiri. Itu kan hanya reaksi kesakitan yang sesaat itu aja. Ya, sip. Dokter, thank you ya ngobrolnya hari ini. Kayaknya sih kita bakal sering ngobrol nih, Dok, tentang isu-isu lain. Dan buat teman-teman Yomi Asset, kalau ada yang mau nanya silakan ya. Tanya aja di komen, mau nanya apa, nanti gue bisa cross-check langsung sama dokter. Mudah-mudahan apapun yang diangkat, kita akan kasih pemberian buat masyarakat, biar nggak salah kalau nanganin sesuatu. Kira-kira gitu. Dokter, thank you, Dok ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Thank you, Dok. Sampai jumpa, sehat selalu. Sehat selalu.